Kita ke kasus hukum lainnya, Saudara. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Wamenkumham Edy Hiarie. Edy jadi salah satu tersangka yang memenangkan pra-peradilan melawan KPK. KPK selanjutnya akan mempelajari kembali seluruh pertimbangan hakim sebelum mengambil langkah berikutnya. Menetapkan pemohon tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Hakim menyebut penetapan tersangka terhadap pemohon tidak sah dan tidak punya kekuatan hukum. Hakim dalam pertimbangannya tidak sependapat dengan KPK soal permohonan pra-peradilan Edy karena masuk materi pokok perkara. Maka hakim sampai kepada kesimpulan tindakan termohon yang telah menetapkan pemohon tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Itu 1 KUHP untuk pasal 64 ayat 1 KUHP terhadap pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dihukum termohon membayar biaya perkara sejumlah miliar. KPK lewat juru bicaranya mengaku menghormati putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan pra-peradilan Wamenkumham Edy Hiarie. KPK melihat ada pandangan berbeda antara KPK dan Hakim Pengadilan Negeri Jaksel. Juru bicara KPK Ali Fikri menyebut dalam penetapan seorang menjadi tersangka KPK, prosesnya menggunakan dasar pasal 44 Undang-Undang KPK. Namun KPK akan pelajari kembali seluruh pertimbangan hakim sebelum mengambil langkah lanjutan. Sepertinya ini ada pandangan yang berbeda antara KPK dengan hakim yang mengadili permohonan dimaksud. Hakim lebih banyak menggunakan dasar pertimbangan di ketentuan umum yaitu KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga kemudian ada perbedaan karena tentu ketika KPK menetapkan seorang sebagai tersangka, prosesnya menggunakan dasar pasal 44 Undang-Undang KPK. Baik yang lama maupun yang baru sama, tidak ada perubahan sama sekali. Oleh karena itu, tentu ke depan kami pelajari lebih dahulu seluruh pertimbangan hakim, sehingga kami dapat mengambil langkah-langkah berikutnya terkait dengan penanganan perkara dugaan korupsi di Kementerian Hukum dan HAM tersebut. Nama mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edy Hiarie, terseret kasus dugaan suap 8 miliar rupiah dari Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri, Helmut Hermawan. Suap terkait bantuan konsultasi hukum mengenai administrasi hukum umum untuk PT CLM yang bergerak di bidang pertambangan biji nikel di Luwu Timur. Tidak hanya Edy, KPK juga menetapkan pengacara Edy dan asisten pribadi Edy sebagai tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana langkah yang akan ditempuh KPK? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Brian Jabli di Gedung Merah Putih KPK. Brian, kemarin juru bicara KPK bilang bahwa langkah selanjutnya masih dipertimbangkan. Apakah sudah ada pernyataan terbaru dari KPK? Ya, selamat siang ladies dan juga saudara. Tentu pernyataan dari Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri akan terus membahas bersama tim Biro Hukum dari KPK yang mewakili saat hadir sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di pra-peradilan Edy Hiarie yang berlangsung kemarin seperti itu. Dan tentu kalau dari KPK sendiri memiliki waktu selama 14 hari, Gladys dan juga saudara, untuk mengumpulkan beberapa bukti lainnya untuk menguatkan dan mengembalikan Edy sebagai tersangka kasus suap dan juga gratifikasi yang ditetapkan oleh KPK kepada Edy seperti itu. Tentu Gladys dan juga saudara, kalau misalnya kita melihat kembali atau mengingat kembali Edy Hiarie sendiri, tentu ini berawal dari laporan Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso terkait dugaan penerimaan gratifikasi senilai 7 miliar yang diterima oleh Edy Hiarie seperti itu selaku mantan Wakil Menteri Hukum dan juga HAM. Sebelumnya tentu KPK menindaklanjuti laporan dari IPW sendiri dan menetapkan Edy Hiarie sebagai tersangka dari kasus suap dan juga gratifikasi seperti itu. Dan tentu dari 8 miliar ini terbagi menjadi 2, Glenis dan juga saudara. Yang 7 miliarnya yakni Edy sendiri membantu Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri atau CLM Helmut
Hermawan untuk sebagai konsultasi hukum dan juga membuka blokir dari perusahaan tersebut, dan 1 miliarnya Edi disebut membantu ketika hasil rapat umum pemegang saham dari, maksud kami membantu Helmut sendiri sebagai kepentingan menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia atau PPPLT. Dan tentu untuk tersangka sendiri tidak hanya Edi Hiari, namun saat ini tentu Edi sudah tidak menyandang status sebagai tersangka, dan untuk 2 tersangka lainnya yakni Yogi Ari selaku aspri dari Edi dan juga pengacara Yosi Andika Mulyadi tentu saat ini masih menjalani proses hukum, di mana saat ini keduanya menyandang status memang sebagai tersangka seperti itu. Kembali ke Anda, Glenis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Brian Jabli langsung dari Gedung KPK Jakarta.